Dan siapapun presidennya, menurutku pasti bakal tetap menaikkan PPN, karena Pak Tom Lembong yang ibaratnya udah paling oposisi pun, di hadapan publik Amerika pun beliau bilang gini. Hati-hati dengan informasi palsu alias hoax di media sosial. Video ini berisi kebohongan yang sengaja dibuat untuk menggiring opini, menipu, dan mencemarkan nama baik Tom Lembong. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Ada seorang konten kreator itu malah setuju dengan kenaikan PPN 12%. Di kontennya di TikTok itu bagaimana dia menarasikan kalau kenaikan 17% itu setuju. Dan di dalam konten videonya itu senggol Tom Lembong. Apakah benar Tom Lembong juga menyetujui PPN 12%? Kita simak dulu video dari konten kreator tersebut guys ya. Check it out. Lagi rame soal PPN bakal naik ke 12%, kalau aku pribadi jujur setuju banget, dan para politisi yang lagi gaduh nggak setuju itu, menurutku cuma pura-pura ya. Loh kok bisa? Karena sebagian besar rakyat Indonesia itu nggak pernah bayar pajak yang paling utama, yaitu pajak penghasilan. Hal ini karena sebagian besar rakyat kita, penghasilannya masih di bawah batas penghasilan tidak kena pajak, yang punya usaha pun kebanyakan juga nggak bayar pajak penghasilan, karena 99% usaha di Indonesia itu skalanya masih mikro. Tapi sebagai orang yang udah kenyang bayar pajak penghasilan, di atas 40% di Jerman dan di atas 30% di Amerika, aku tahu persis kalau tanpa pemasukan yang memadai dari pajak, maka negara nggak akan bisa membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Dan semua politisi pun benernya tahu persis soal ini ya. Termasuk juga para politisi PDIP yang ketika mereka dulu masih berkuasa, memotori pembuatan undang-undang yang mengatur soal kenaikan PPN ini, yang sekarang mau nggak mau harus dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi yang bikin aku hilang respect, ketika mereka dan mantan capresnya, sekarang justru membuat kegaduhan soal ini ya. Pilpres dan pilkada udah selesai Pak, rakyat udah capek ribut terus, dan sekarang udah waktunya kerja dul. Dan siapapun presidennya, menurutku pasti bakal tetap menaikkan PPN, karena Pak Tom Lembong yang ibaratnya udah paling oposisi pun, di hadapan publik Amerika pun beliau bilang gini. We have a much bigger problem in Indonesia, which is that our tax collection to GDP ratio is astonishingly low. Thailand even manages like 14%. Like Philippines manages like 17%. You know, many European countries collect 35% of GDP, and we only collect like 9, right? So that doesn't exactly give us enough funding to help the poor, to address inequality. That's something we're going to have to fix before we can do more on poverty alleviation and addressing inequality. Oke, langsung aja ada beberapa misleading yang fatal dari video ini. Dan mari kita runutkan satu persatu. Soal PPN bakal naik ke 12%, kalau aku pribadi jujur setuju banget. Mas Irwan jelaskan di situ kan sebagian besar justru soal PPH. Sementara videonya diawali dengan kenapa dia mendukung kenaikan PPN 12%. Dan dia sempat menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak membayar PPH, atau pengusaha di Indonesia itu tidak membayar PPH. Benar, itu adanya gitu. Tapi penyebabnya ini yang perlu kita perhatikan bersama nih. Penyebab mereka tidak membayar PPH karena penghasilan mereka sangat rendah. Kenapa penghasilan mereka sangat rendah? Nah, ini yang seharusnya menjadi kritik terhadap pemerintah. Bagaimana bisa sebagian besar masyarakat Indonesia punya penghasilan yang rendah? Dan dengan kata lain, secara tidak langsung, Mas Irwan sedang melakukan kritik yang luar biasa kepada pemerintah. Artinya apa? Artinya pemerintahnya yang bermasalah. Harus ada yang dibenahin gitu. Dan ketika ngomongin PPH, itu berbeda dengan PPN. Memang tidak semua masyarakat Indonesia membayar PPH, tapi semua masyarakat Indonesia membayar PPN. Karena PPH dikenakan kepada penghasilan, sementara PPN dikenakan pada konsumsi. Dan kalau PPH-nya bermasalah, maka penyelesaiannya bukan naikin tarif PPN. Di video itu, Mas Irwan menyertakan pernyataan publik Pak Tom Lembong di sebuah forum internasional, tanpa memberikan konteks apapun gitu loh. Jadi banyak orang yang menonton video itu menangkap bahwa Pak Tom Lembong itu sedang membicarakan tarif PPN. Yang dibicarakan sama Pak Tom Lembong di situ bukanlah tarif PPN, melainkan tax ratio. Cara meningkatkan tax ratio bukan cuma dengan menaikkan tarif PPN. Dari konten video tersebut, banyak juga konten-konten kreator yang lain itu membuat konten serupa dan menyanggah narasi dari konten video konten kreator ini. Saya tertarik dengan video yang Tom Lembong itu, ya. Dia senggol Tom Lembong. Ya, mungkin dengan nyenggol Tom Lembong, maka video itu makin banyak yang suka, banyak yang nonton, viewsnya pun banyak banget gitu, kayaknya jutaan gitu ya. Saya menemukan ada video pemberitaan hoax untuk Tom Lembong di akun TikToknya Hukum Perubahan. Nah, kita dengarkan ya, check it out. Hati-hati dengan informasi palsu alias hoax di media sosial. Video ini berisi kebohongan yang sengaja dibuat untuk menggiring opini, menipu, dan mencemarkan nama baik Tom Lembong.
Ada sebuah video yang dipost oleh akun bernama komenpol.id. Dalam konten ini, tampak seorang tahanan Kejaksaan Agung mengenakan rompi merah muda berjalan di papan petugas dengan ekspresi sedih. Akun tidak bertanggung jawab ini menyertakan tulisan. Pertanda apa? Salah satu tersangka korupsi, satu grup dengan Tom Lembong, memperlihatkan gestur malu dan memohon. Gestur seseorang yang malu telah diketahui berbuat salah. Dari gestur ini saja sudah bisa dipahami memang ada tindak pidana kejahatan. Tim Hukum Perubahan pun mencoba menelusuri kebenaran video ini. Pertama, tim Hukum Perubahan berusaha melihat apakah sosok dalam video ini merupakan salah satu tersangka dalam kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan. Ternyata, sosok dalam video ini bukan salah satu tersangka dalam kasus impor gula. Tim Hukum Perubahan kemudian menelusuri video yang digunakan akun komenpol.id untuk menyebarkan fitnah. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun YouTube Pos Belitung, diketahui bahwa video yang digunakan merupakan video pemeriksaan tersangka korupsi Tata Niagatima di Bangka Belitung. Sosok yang memakai rompi merah muda dan menangis diketahui bernama Supianto, mantan PLT Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung. Dari dua bukti ini, bisa dipastikan bahwa akun komenpol.id telah membuat konten video kebohongan atau hoax yang bertujuan untuk menggiring opini, menipu, dan mencemarkan nama baik Tom Lembong. Kayaknya memang karena begitu banyak orang yang ingin mencari informasi mengenai update terbaru, perkembangan terbaru dari kasus Tom Lembong yang sempat viral beberapa bulan lalu sampai sekarang masih, dan bahkan kemarin ada video channel YouTube Henrys Media ini yang lumayan banyak atensi publik, sehingga sekarang mulai gencar kembali Tom Lembong itu dikait-kaitkan, disenggol-senggol, disentil, disindir gitu lewat para konten kreator. Tentu ini punya tampak sistematis gitu ya. Apakah dengan menyenggol Pak Tom Lembong sehingga kemungkinan ada pengalihan isu atau apa ya, itu kita nggak tahu guys ya. Dan kalau saya perhatikan untuk di Indonesia pajak dinaikkan, saya setuju dengan program Pak Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin itu untuk 100 orang terkaya gitu loh, narikin pajaknya. Itu setuju program-program tersebut. Dan kalau dengan konten kreator yang membandingkan dengan negara-negara luar gitu ya, entah Eropa ataupun Amerika, kalau mereka mungkin pajaknya itu maksimal diperuntukkan untuk pembangunan lain sebagainya macamnya. Tentu berbeda dengan di Indonesia, bukan rahasia umum. Banyak kan kasus-kasus korupsi dari pajak gitu ya, banyak terjadi, ya nggak? Bener nggak Sobat Henrys? Itu kenapa sektor dari pajak ini itu kalau dinaikin banyak orang yang nanti berasumsi berpikir malah disalahgunakan oleh oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Lalu bagaimana dengan kekayaan alam kita, kekayaan alam nikel, batu bara, tambang, minyak sawit, itu kemana? Nah itu kan juga bisa menjadi pendapatan negara, ya, pemasukan negara selain pajak. Nah itu banyak ditanyakan publik, itu kemana larinya? Seperti kasus timah ini kan, 300 triliun. Bayangkan kalau itu masuk ke negara, itu Prabowo mungkin tidak perlu capek-capek untuk mencari dana gitu loh, ya. Dari 300 triliun ini kan bisa untuk makan program, mendukung program makan gratis Prabowo Subianto, ya. Walaupun sekarang Prabowo begitu gencarnya untuk menangkap, mengungkapkan kasus-kasus korupsi. Nah, lalu bagaimana dengan kasus-kasus korupsi yang diduga bukan lawan politik? Kenapa kok cenderung diam? Dan ini juga ada info-info dari netizen, apakah Prabowo itu nantinya akan berat sebelah, ya, tajam ke lawan politik, tapi tidak, karena kasus yang BI ya, CSR BI itu gimana? Sampai sekarang kok senyap. Nah, begitu juga dengan kasus Hasto ini. Nah, kabarnya Hasto ini akan melawan gitu loh. Akan melawan
apa namanya, dengan akan membongkar aib-aib gitu loh. Nah, video-video yang salah satunya adalah kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Apakah juga nanti terhadap Tom Lembong ini? Kabarnya kan KPK sekarang belum menahan ataupun memanggil Hasto, hanya menjadikan Hasto tersangka. Biasanya kalau sudah tersangka itu tentu sudah ditahan. Sama dengan Tom Lembong. Kenapa kok pada Pak Hasto kali ini itu berbeda? Ya, ketika Pak Tom Lembong jadi tersangka langsung ditahan. Lalu bagaimana dengan Pak Hasto? Apakah mereka masih memikirkan, apalagi Hasto sudah akan membongkar ada dokumen-dokumen KONI dan di Rusia dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini kita lihat nanti, kita akan menonton bagaimana sih nanti endingnya dari drama-drama politik, dari pemberitaan-pemberitaan yang kita tonton, kita baca dan kita lihat ke depannya. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di tahun 2025 Indonesia ini makin baik, ya kan? Apakah terobosan-terobosan yang memang pro rakyat yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran nantinya, we will see. Mudah-mudahan ada kita positive thinking ya. Mudah-mudahan ada hal baik yang akan dibuat. Mungkin seperti sekarang ada dibuka kasus-kasus korupsi, ya kan? Tapi mudah-mudahan benar-benar ini ya terangkat, kemudian semuanya tanpa tebang pilih, tanpa melihat apakah itu lawan politik atau tidak, gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Ya, karena ini untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depan, ya kan? Kenapa tidak, gitu guys ya. Nah, apakah nanti Pak Tom Lembong ini benar-benar akan dibebaskan dari menjadi tersangka dari hukumannya? Karena kan Pak Prabowo kan pemaaf, kata gitu ya. Sedangkan Tom Lembong itu kan tidak belum diketahui nih apa yang bukti-bukti korupsinya itu apa. Apakah Prabowo akan mau memaafkan Tom Lembong seperti kata beliau ya kemarin sempat viral, kemudian diralat gitu ya. Apalagi sampai membawa-bawa agama gitu ya. Nah, kan orang-orang menjadi berasumsi liar gitu ya, para masyarakat. Nah, kalau dimaafkan itu amnesti gitu ya, itu hal yang wajar, tapi dihukum dulu, ya kan? Nah, kalau dengan pernyataan beliau itu nanti seolah-olah ambigu gitu lah, membangongkan. Jadi, kayaknya nggak apa-apa gitu ya, dimaafkan kayak gitu ya. Itu kan pengertian secara tidak langsungnya gitu kadang-kadang. Jadi salah penafsiran gitu loh. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa tegas gitu loh, ya. Mau menerima saran-saran dari masyarakat gitu ya, kritik itu untuk kebaikan pemerintahan Prabowo Gibran juga, ya nggak? Oke, kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang Pak Prabowo ke depan di tahun 2025. Apakah dia bisa keluar dari bayang-bayang Mulyono? Bisakah Prabowo mengembalikan ataupun memberikan kepercayaan masyarakat gitu ya? Kritik-kritik dan saran dari berbagai pihak siapapun itu, kalau baik untuk pemerintahan ini kenapa tidak, kan gitu ya. Kita masih punya harapan yang besar untuk pemerintahan Prabowo nanti. Oke, itu saja sama Iris video kali ini. Thank you for your attention. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.